Halo, selamat sore lagi ya. Mohon maaf nih ya. Oke, mudah-mudahan udah cukup jelas ya. Oke, tolong tim dari UMKM kasih tahu saya apakah saya sudah bisa dilihat dengan tampang yang pas-pasan ini. Minimum suaranya cukup jelas. Apakah cukup jelas? Oke, di sini kalau ada tim dari Perdana Tekstil yang memang mau bergabung, mungkin kalau yang daerahnya mungkin di Jogja, agak sedikit sulit ya, karena para seniornya kebetulan ada di 10 kilo di sekitaran Gunung Merapi ya, gitu. Jadi katanya sinyal di sana cukup sulit ya, karena oke, siapa yang mau gabung? Mas Dani mungkin? Mas Dani mau join? Saya malah nggak. Oh, ini Wijaya Dani. Oke. Oke, oke. Enak ya. Oke, saya udah accept ya. Oke, tadi kita bicara dari sisi. Oke, Mas Dani, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Cukup jelas? Bisa dites suaranya? Ya, selamat sore, Pak. Jelas, Pak? Oh, saya pakai headphone. Maaf. Oh, Maaf. halo. Selamat sore, Pak. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak? Oke. Oke, kita lanjut ya tadi dengan recovery. Jadi dalam pemotongan pola cartoon printing sama nggak ya, sama gitu, nggak ada masalah ya, gitu. Betul ya Mas Dani ya, nggak ada masalah ya, Betul, betul. betul ya. Iya, Oke. Sebelumnya gimana Malang, aman ya? Malang saat ini masih, ya, untuk gara-gara pandemi ini sih, kalau aman sih aman sih. Aman ya. Hanya Tapi katanya untuk wisata itu masih belum stabil. hmm, ya 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 ya. Kapan kita mau buka kembali kapan Mas Dani rencananya? Infonya sih wisata akhir Juni ini sih. Ada beberapa yang udah mulai dibuka. Oh, yang udah dibuka mana saja ya Mas Dani? Terutama dari Hawaii, Hawaii Waterpark itu. Lalu infonya Jatim Park 2 yang banyak hewan-hewan itu, Pak. Oke oke oke. Ya mungkin titipan dari saya, tim Perdana Tekstil harus tetap pakai protokol kesehatan, juga berbarengan karena saya tahu Mas Dani dengan tim di Malang itu pasti bergandengan tangan dengan banyak UMKM, juga sama jaga protokol kesehatan ya. Ya, Terus betul. kali ini mungkin Mas Dani cukup punya waktu luang, nanti mungkin kita juga undang nextnya mungkin dengan tim dari Jogja. Oke, kita jawabin pertanyaan dulu ya Mas Dani, ini cukup banyak ya pertanyaannya ya. Oke, Oke, siap, ini siap. pertanyaan dari @popclothing @production. Oke, 1 kilo itu bisa dapat berapa pieces baju, Mas? Dan satu kartun Satu printing. kilo kita biasa untuk ukuran size chart standar ya, itu bisa jadi 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya? Iya, tapi tanpa ukuran XXL biasanya. Oh, jadi tanpa XXL ya? Iya. Oke, oke, cukup menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Eh, oke, at Fajar Pakong. Nah, ini kalau kain yang baik untuk pakaian bayi, untuk jumper, yang baik dan nyaman untuk newborn, Mas Dani ada ide nggak? Apa? Kalau untuk bayi lebih ke kain yang double knit. Oh, double knit. Kenapa, Itu Mas? karena luar dalamnya handfeel-nya lebih halus semua. Luar halus, dalamnya halus. Oh, gitu. Itu kalau untuk double knit. Tapi kalau cartoon printing bisa dipakai ya, Mas? Untuk baby. Content print bisa, handfeel-nya halus juga sih, Pak. Halus ya. Tinggal, ya. Mungkin kelebihannya motifnya ya, jadi lebih apa? Lebih Lebih lucu gitu. lebih gaul gitu ya. Iya.
Siap, siap, siap. Oke, nah ini Mas ada pertanyaan lagi dari Ed Herman Sigit. Mas, untuk kartun printing itu ada promonya nggak? Kartun printing sampai akhir bulan ini kita masih ada promo. Promonya apa, Mas? Kita ada promo free ongkir untuk Free ongkir? seluruh Indonesia ini, bagian Indonesia. Itu free ongkir. Untuk harga Oke. sendiri kita sudah ada promo untuk pengambilan Roland. Mm-mm. Itu harga di 120, Pak. 120.000 Iya, per kilo. 120 kilo Oke. dengan pengambilan Roland. Oh, tapi minimumnya 6 roll gitu ya. 6 roll. Dan itu Oh, masih ditambah free ongkir. oh, tambah lagi free ongkir. Iya. Oke. Kenapa Mas itu dibikin promo gitu? Memang tujuannya apa Mas? Kalau boleh tahu Mas. Tujuan utamanya sih karena kita membantu UMKM, teman-teman konveksi dengan kondisi seperti ini ya Pak. Salah satunya kita ingin membantu dengan harga yang murah, membangkitkan semangatnya. Tujuan pertamanya sih. Jadi memang tujuannya memang karena ini masa pandemik ya Mas ya? Ya benar. Oh jadi ada batas waktunya Mas untuk kartun printing kapan? Kartun printing batas waktu sampai di akhir bulan ini Pak. Karena kita akan ada promo-promo lainnya gitu. Oh ada promo lainnya ya Mas? Iya benar. Boleh terima bocorannya apa Mas? Boleh yang dalam waktu dekat ini aja Mas bocorannya apa? Yang bakal dikeluarkan boleh nggak? Kalau saya bisa. Ini Mas nggak akan dimarahin nih? Sepertinya sih enggak Pak. Ada flyernya? Belum ada di flyer belum ada. Belum. Ini bocoran untuk ini aja sih. Khusus live ini nih. Oh khusus live ini. Oh jadi di luar kaos, betul ya? Ini ada bocoran bahwa bocorannya pun mungkin Mas Dani pun bisa siap dipecat gitu ya. Enggak ya Mas, enggak bercanda ya Mas. Oke, boleh Mas, bahan apa Mas yang mau dipromokan nanti ke depan ini? Untuk dalam waktu dekat, paling dekat kita akan promo bahan kardet. Oh kardet. Spesifikasinya boleh tahu Mas, kardet apa? Kardet soft 24S. Oh, Mercedes. Mercedes. Kita akan promo harga, ya. Harga akan berkurang dari biasanya. Kalau disebutkan boleh Mas, nggak akan dipecat. Mudah-mudahan sih enggak. Sebutin aja Mas, boleh. Siapa tahu mau catat pelan-pelan. Biasanya pakai ini ya, pakai red warna tua plus tua gitu ya. Warna tua sedang biasanya. Oke, boleh pelan-pelan ya Mas. Oke, siap ya. Untuk kardet 24S Mercedes tua plus itu kita harga 92 per kilo. 92.000 ya. Oke. 92.000. Untuk yang tuanya kita 89.000. Oke. Nah, untuk yang sedang di harga 87.000. Ya. Untuk yang warna muda 84.000. Oke. Warna hitam sendiri 80.000. Oke. Untuk warna putih 76.000. Oke. Nggak boleh diulang 2 kali ya Mas. Oke, nggak apa-apa nanti. Tapi flyernya pasti nanti ada ya Mas. Flyer akan menyusul Pak. Oke, jadi kita dalam waktu dekat ini. Siap. Jadi buat teman-teman yang penggemar kardet 24S, kardet 24S Mercedes soft, betul ya? Iya, betul. Oke, itu nanti ada promo harga plus dengan free ongkir juga ya. Berarti sama seperti kartu itu Jawa, Bali dan NTB ya, betul ya?
Benar, benar. Oke. Oke, nanti ditunggu flyernya. Nanti mungkin ini kita bisa bahas pada acara lain ya. Kita balik lagi ke pertanyaan nih Mas. Udah mulai ada lagi. @recovery_ing. @recovery_ing. Oh ya Om, mau nanya lagi nih. Kalau untuk kartun printing, bisa untuk cabut warna nggak? Atau di discharge, flash charge, bisa? Bisa, bisa. Bisa ya? Bahan kita kebanyakan reaktif semua. Jadi, dan udah pernah ini dicoba oleh teman-teman konveksi itu rata-rata bahan kita bisa untuk discharge. Oke. Berarti buat teman-teman UMKM, pengrajin yang mau coba dengan cabut warna di discharge ya, itu memang cuman bahan discharge-nya harus dipikirin ya Mas ya, gitu ya Mas ya. Benar, agar nanti hasilnya bagus ya gitu kan. Oke ya. Kemudian @coffee racer ya. Mas, dengar-dengar ada aplikasi yang bisa buat pola potongan lebih hemat. Yang dibuat garment-garment besar, aplikasinya apa ya Mas? Kalau Mas Dani hafal nggak? Oh, maaf, bisa diulangin Pak? Agak Jadi putus katanya tadi. apakah ada aplikasi yang bisa buat pola potongan lebih hemat yang dibuat di garment-garment besar? Mas tahu nggak aplikasinya namanya apa? Aplikasi, Mungkin soal itu softwarenya Mas hafal ya? Nah, kalau mungkin dari saya Mas. Kalau dari saya nih ya, kalau yang saya tahu sih memang benar sih. Saya mendengar ini dari beberapa tahun terakhir memang ada ya ini sih kalau menurut saya memang apa ya, memang ya saya bukan bilang ini mengkhawatirkan ya, tapi memang di luar negeri dan sekarang sudah mulai dibawa di Indonesia itu yang namanya dari motong sampai jahit itu udah dilakukan oleh aplikasi. Kalau namanya aplikasi apa saya malah nggak paham ya. Jadi itu kondisinya tuh mesin potongnya sudah langsung, jahitnya juga sudah langsung seperti itu. Tetapi tentunya ada keterbatasan. Nah kalau saya pribadi kalau nama aplikasinya apa saya nggak paham Mas. Tapi kalau yang saya dengar bahwa dari proses potong sampai jahit, jadi istilahnya masukin bahan itu udah benar-benar tinggal jahit jadi sudah minimize jumlah manusia ya. Tapi kalau saya pikirkan secara logika ya Mas gitu. Kalau secara logika memang pasti ada akurasi yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih tinggi. Ya. Cuman tetap ya kalau untuk pola-pola yang model-modelnya khusus ya, contoh kan sebenarnya kaos ini kan sebenarnya bisa divariasikan ya Mas Dani ya. Nggak selamanya jahitan itu nggak harus di sini kan ya Mas, mungkin bisa lebih di belakang ya Mas ya, itu nggak? benar, Kemudian logonya gitu kan lebih enak. Ya ada juga mungkin yang lebih ketat gitu kan. Itu saya kira temanya kalau memang kita mau coba untuk potong, kalau menurut kita lebih bagus diperbaiki di pola dan cara potong dan alat potong ya, betul ya Mas ya? betul. Meja potong. Iya. Gitu. Karena kalau garment besar itu memang ya sulit ya kita bicara kalau garment besar itu rata-rata kan mereka melayani buat ekspor, diusahakan buat ekspor gitu. Sambil nunggu lagi pertanyaan berikutnya, tapi saya juga mau mengingatkan ya memang kepada seluruh teman-teman di UMKM gitu ya, tapi bukan cuma UMKM saja sih. Saya juga mudah-mudahan di sini nggak hanya UMKM ya, tapi juga ada yang selewat dua lewat teman-teman dari konsumen langsung ya. Jadi saya sudah coba ya beberapa kaos ya yang saya pakai. Memang saya menyadari gitu bahwa tidak semuanya produk UMKM itu memang dalam keadaan yang luar biasa pas ya, enak dipakai. Tapi saya rasa mayoritas nih kaos buatan Indonesia itu kalau menurut saya udah keren gitu. Udah nyaman Jadi Pak. sudah nyaman, bukan lagi nyaman, tapi menurut saya sudah fashion. Sudah saya mau nanya aja Mas, aku cukup keren nggak Mas sekarang ini sore ini? Keren Pak. Kelihatan Oke, lebih muda. ya, oh gitu ya Mas. Oh makasih. Ini Eiger ini kan salah satu produsen dalam negeri juga, walaupun mereka udah besar nih ya. Nah, tapi kan bayangin saya mau bicara aja gitu bahwa nanti siapa tahu di sini juga ada geng-gengnya Eiger gitu. Kalau dilihat coba saya dengan kartun printing model seperti begini, kenapa sih nggak mau pakai gitu ya? Gitu. Kalau menurut saya sih kita harus paham ya sebagai bangsa Indonesia bangga ya buat para
konsumen Indonesia itu ya. Untuk jadi keren itu nggak perlu kita pakai merek-merek luar gitu ya kalau menurut saya. Bukan saya bilang saya nggak suka pakai merek luar, gitu. Iya. Tapi kita bilang ya berjalan-jalanlah gitu, mampir-mampirlah gitu ya, gitu. Mampirlah ke banyak tempat di kota-kota Anda gitu kan, ya. Kemudian lihat gitu kan, dan jangan hanya melihat dari cuman sekedar labelnya. Jadi saya kira sih karena teman-teman UMKM ini kalau saya rasa sih mereka udah luar biasa ya. Fotografi mereka belajar, distro-distro juga sama ya, baik itu distro ya, ke clothingan ya, itu mereka ngeluarin produk itu nggak main-main loh. Ya mungkin kelemahannya memang ada yang nggak tahu, itu saya setuju lah, karena mungkin keterbatasan promosi, dana promosi ya. Tapi kalau saya kira ayo kita teman-teman di konsumen Indonesia gitu ya, yang lihat nanti apa yang lihat itu di mana di apa di Bukalapak, di Shopee gitu kan. Itu kan udah dibantu tuh sama Kemenperin ya. Ya. Ayo coba lihat gitu kan. Nah, tapi saya juga titip nih ya kepada UMKM, yuk kita bikin produk yang jujur ya. Ya. Produk yang jujur itu artinya jangan sampai nanti kalau udah ada orang pesan kayak kemarin ya gitu kan, ada yang pesan masker dikirimnya batu bata gitu kan. Waduh, itu udah keterlaluan Mas Dari ya gitu kan. Benar. Gitu. Oh, ini ada yang nanya nih Mas, aku nggak hafal. Ini katanya motifnya apa Mas? Katanya lebih tambah muda, dia mau tambah muda juga. Original. Kak, itu nama kode baju yang kakak pakai motifnya apa? Ini aku nggak hafal. Mas Dani, Anda Nama bisa bantu? Yang saya pakai ini apa? Kalau nggak salah, saya kurang hafal juga ya yang ini. Waduh, kayaknya kamu bakal dipecat deh. Ini bukan ini ya, bukan Mars ya? Yang baru itu ya, Mas Dani. Mungkin di Malang nggak sempat kebagian ya? Mas. Coba Mas 8. Nah, ini ada yang bantu ya. Oke, ini ada tim perdana Jogja bantu. Mas 8 colornya apa ya? Colornya apa? Mas 8 Elm ya? Helm. Elm ya? Atau apa? Oh, Mas 8 ya. Jadi teman untuk Rio Ferdinand gitu kan. Saya sekarang gayanya rapper nih. Ya. Oke. Ini namanya Mas 8. Nanti warnanya apa tolong dibantu ya teman-teman. Nanti tolong diketikkan di sini. Mas BK mungkin ada di situ bantu ya. Nah, ini Mas 8. Oke. Ini biasanya ada 4 warna. Saya nggak hafal warnanya apa saja. Oke. Ya. Oke. Benar. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan dari @coffeeracer. Wah, asik nih. Saya seneng kalau banyak teman-teman semangat ya. Saya sendiri suka banget karakter kain printing perdana. Nah, kalau ada yang polos tapi karakternya kayak yang printing, asik tuh bos. Ada nggak? Kalau ada yang polos tapi karakternya kayak yang printing. Waduh, saya bingung nih. Polos, karakternya printing. Maksudnya mungkin lebih ini ya, seperti Galaxy 1 mungkin ya begitu ya. Seperti begini ya. Ini kayaknya polos tapi printing. Mungkin gini ya, mungkin ya. Ini kan polos. Sebenarnya kalau kita lihat seperti polos ya, mungkin begitu. Ya. Ya, bisa. Begitu. Ya, ini kan printing sebetulnya, tapi kondisinya kalau kita lihat itu seperti ada teksturnya tuh. Jadi ini bukan codet ya, tapi bener-bener kayak apa? Kayak nuansanya memang kayak garis-garis gitu ya. Dan memang ini keren ya. Dan ini memang motif lama ya. Jadi motif lama itu artinya bukan motif jelek, tapi motif yang keluarnya memang lebih pertama kali. Betul. Tapi ini masih banyak yang cari ya, gitu. Kalau nggak salah ya berarti ini masuk promo juga ya, Mas? Masuk, Pak. Oke. Oke, ini masukan berarti ya dari @coffeeracer. Kemudian @anonymous. Untuk kartun yang 24S atau 20S, apakah kualitas printingnya tetap terjaga kedalamannya? Atau rekomendasi terbaik untuk kartun printing itu 30S? Sejauh yang saya tahu memang untuk kartun printing belum ada yang menggunakan 24S atau 20S ya. Gitu, kita masih dulu ada 24S tapi sekarang ini masih fokus di 30S ya. 30S. Betul ya Mas Dani ya? Benar. Ya kalau ditanya itu sebabnya kenapa? Karena
karena memang benang 30S itu adalah biasanya standar distro gitu biasanya ya. Walaupun kalau umpamanya Mas Dani tahu hobinya saya ya Mas, gitu. Kalau saya pakai kaos itu paling seneng yang lebih tipis ya Mas ya. Lebih tipis. Kita ngambilnya yang gramasi ringan atau 40S, walaupun 40S itu cukup jarang ya. Itu, gitu. Ya. Oke. Oke, ini pertanyaan lagi nih dari Anonymous. Apakah ada pola khusus dalam penamaan bahan kartun printing atau penamaan dulu kemudian dibuat desain bahannya? Oke, ini seru nih ya, kita coba jawab ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya nama itu kan awalnya itu kan memang kebanyakan itu kan dari nama-nama luar angkasa, bukan luar angkasa sih ya. Jadi contoh kayak planet-planet ya gitu kan. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian kalau umpamanya kita pakai yang Mars itu kan memang garis-garisnya lebih ada garis-garisnya nuansanya seperti itu gitu kan. Kemudian kalau galaksi itu memang yang kesannya itu memang jauh lebih seperti bahan polos tapi sebetulnya ada teksturnya gitu ya Mas ya. Betul. Dan kalau ditanya bagaimana penamaan itu dibuat, itu biasanya dilakukan dari tim desain dulu. Desainnya dibuat, kemudian mereka mulai kirim ke laboratorium, dicek oleh tim desain, dibuat sampel, kemudian dipilih. Makanya nomornya kadang-kadang tidak berurutan. Sebetulnya pada saat memasukkan ke pabriknya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena prosesnya jadi di tim desain itu tiba-tiba yang jadinya malah yang kepilihnya cuma nomor 1 dan nomor 5, akhirnya nomor 2 dan nomor 3-nya hilang gitu kan. Seperti itu ya Mas ya? Gitu. Ada tambahan nggak? Betul nggak seperti itu? Betul Pak. Oke ya, kemudian Coffee Racer lagi. Wah, terima kasih ya kepada Coffee Racer sini. Bos mau tanya nih, saya sering dapat kain yang setelah proses produksi, setelah dipres, terutama susutnya itu lumayan. Oke. Jadi pertanyaan nih Mas Dani, kalau dia telah proses produksi, kemudian setelah dipres itu susutnya lumayan. Itu biasanya kenapa Mas? Mas Dani bisa bantu? Kalau untuk penyusutan sih rata-rata semua kain pasti nyusut itu. Cuman ada batasan angka sentiannya. Angka wajar untuk susut itu setengah senti sampai 1 senti masih wajar. Tapi kalau di luar itu sudah kurang bagus kualitas kainnya. Ya mungkin karena kerapatannya atau ya bahasa pabrik jarak antara benang-benangnya itu. Dan kalau untuk di perdana sendiri sih belum pernah ada yang komplain untuk penyusutan, karena rata-rata kain perdana wajar, penyusutannya 5 senti gitu. Oke. Jadi biasanya itu disebabkan di pabrik itu gara-gara pada saat proses rajut itu memang benangnya istilahnya mesinnya nggak nyetel gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang rapet, kadang-kadang ada yang tendang gitu kan. Sehingga pada saat satu roll itu tidak beraturan, pada saat kemudian diproses, setelah dibuat jadi kaos, biasanya ketahuan gitu ya Mas ya? Benar. Biasanya ketahuan habis dicuci. Oke. Ketahuan. Untuk mensiasatinya biasanya gimana Mas caranya? Kalau antara perdana dengan pelanggan Mas? Kalau siasatnya sih lebih ke ukuran pola Pak. Jadi sebelum potong itu kan ada pola mereka. Itu mereka tambahin dulu setengah senti sampai 1 senti. Nah, untuk menyiasati agar nyusutnya itu nggak kebuang. Jadi ukurannya tetap pas waktu ada penyusutan. Gimana dengan tes susut dulu Mas? Bisa ya? Kalau di perdana beli dulu 1 kilo buat tes susut itu bisa ya? Tes susut dulu boleh. Kan kita minimal 1 kilo. Mau beli 1 kilo kita layani juga. Tapi Mas nggak nangis kan? Dilayani juga tuh ngomongnya nggak sambil nangis kan Mas? Hampir sih Pak. Harapan kita jadi beli 1 kilo tuh capeknya sama aja dengan beli 1 roll ya Mas? Atau lebih capek 1 kilo ya Mas? Lebih capek 1 kilo Pak.
Oh, karena mesti dipotong ya, Mas? Mesti dipotong, kita harus, ya mungkin banyak teman-teman yang tahu kondisinya, kita harus bongkar dulu gitu. Jadi, tapi ikhlas ya buat UMKM, ikhlas ya, Mas? Ikhlas, ikhlas. Ikhlasnya beneran ya, kayak barusan sambil ngomongnya sambil dendam nih, Mas. Oke, oke. Oke, ini ada tanggapan lagi dari Coffee Racer ya. Soalnya gini, Bos, karakter kain print itu dipakainya adem banget. Beda sama combat atau kardet. Ya, Oke, saya paham. Kalau ada yang polos tanpa motif, kayaknya bakal jadi unggulan produk perdana. Oke, kepada temen kita nih, sedulur kita nih, Coffee Racer, saya mau, mungkin dari pemahaman saya, nanti Mas Dani pasti tambahkan. Jadi, kalau memang Mas benar-benar pengen lihat gitu ya bahan yang paling lembut yang Perdana punya, itu coba Mas Dani, ada nggak bahan-bahan yang paling lembut Mas, yang paling kita punya, yang paling superior, paling atas itu apa namanya Mas? ada, Pak. Kita Namanya itu apa di Mas? atas combat namanya Prima. Kalau di kita Prima Oke, 10S. jadi nanti buat Mas at Coffee Racer sini, kalau memang mau cari sampelnya boleh kontak ya. Di Amazing Perdana itu ada, di sana ada tuh, ada Perdana 16, ada 92 sama 97 ya Mas. Kalau nggak salah 97 itu malah dipegang sama Mas Dani. Jadi teman-teman yang sering WhatsAppan, yang pegang Perdana 97, yang kadang-kadang lama jawabnya, ini orang ini. Ya. Jadi nanti minta, boleh dikirimin sampel free Mas. Boleh Pak. Boleh Nanti ya? Oke. butuh sampel bisa langsung WhatsApp atau hubungilah ke Amasing. Oke. Atau langsung ya. Oke. Itu free ya, nggak bayar ya? Free. Oke, cuman kendalanya mungkin agak sekarang ini karena posisinya memang di beberapa tempat di Bandung itu memang pabrik belum berjalan optimum ya. Benar. Jadi eh, bahan itu, warna itu mungkin nggak bisa selengkap pada saat sebelum pandemik gitu ya. Jadi kalau memang nanti mau, ya teman-teman bisa apa, bisa kontak lebih apa ya, lebih lebih khusus ya gitu kan. Nanti kita coba usahakan ya. Oke, Betul. ini dari ada pertanyaan ya, untuk yang ini mungkin saya tidak perlu. Ya intinya tadi sudah dijawab ya, bahwa apabila ada pesan motif sendiri, wah ini kedengeran nggak suara saya, udah mulai hujan turun besar nih di lokasi saya. Ya hujannya Oh, hujan berkat sampai hari, mudah-mudahan nanti juga banyak berkat buat semua ya. Ini ada amin, dari amin. Perdana, ini ada pertanyaan nih, kalau satu motif boleh 3 warna ya boleh, gitu kan. Kita pesan spesial eksklusif motif boleh, boleh. Ya, tapi kalau saran saya pribadi sih ya, untuk kondisi sekarang kita optimumkan barang yang ada, dan teman-teman di pengrajin itu kreatifkan saja gitu kan, ya gitu, seperti itu ya. Benar. Oke, Mas Dani, kita sambil ngobrol-ngobrol lagi nih ya. eh jadi bahan kartun print itu, ya, yang Mas Dani itu, eh, sepemahaman Mas Dani gitu kan, itu kalau di UMKM tuh secara garis besar itu menguntungkan apa tidak gitu untuk diproduksi, dari yang Mas Dani tahu. Untuk kartun print dengan penilaian Dani sendiri sih sangat menguntungkan, Pak. Menguntungkan ya. Kenapa menguntungkan? Satu, kita produksi dengan tanpa sablon aja sudah menarik gitu. Karena sudah Hmm. ada motifnya. Yang Hmm. kedua, kita produksi dengan tambahan sablon kecil aja, nggak usah pusing-pusing Hmm. mikirin desainnya lagi, itu juga udah menarik. Hmm. Yang ketiga lagi, bahannya lebih adem dan 30S. Itu banyak yang cari. Hmm. Jadi mungkin 3 alasan itu yang menurut Mas Dani sendiri dari hasil ngobrol-ngobrol dengan pengrajin itu pasti bukan bahan yang mengecil. Tapi saya juga memang percaya sih ya. Saya kira eh, kalau lihat kaos itu kan orang pakai itu kan harus harus gayanya udah kayak, makanya saya mau tanya beneran nih. Aku kelihatan keren nggak, Mbak? Nah,
Keren, keren bener. Keren ya? Iya, Tapi kamu nggak ngenalin ini produk kamu sendiri ya? karena kebetulan untuk pola-pola printing itu tidak tentu di Malang, lalu di Jogja itu Oh, belum tentu kebagian juga. oh jadi aku kebagian, kamu nggak kebagian, kamu marah ya? Sedikit. Oke, oke, teman-teman ya. Jadi ini tinggal waktu kita tinggal 5 menit lagi sih. Tapi ya saya kira ya mungkin dari Mas Dani ada tambahan nggak Mas gitu? Kalau dari saya pribadi sih harapannya, Ya, pandemik ini segera berlalu dan teman-teman UMKM amin. kembali semangat lagi dan kembali berkreativitas gitu. Oke, sebentar ya Mas Dani. Ini ada pertanyaan lagi dari Ed Anonymous. Untuk produk terkenal seperti Bape, Supreme, Nike, Adidas, untuk t-shirtnya apakah bahan yang dipakai juga ada di Perdana? Oke, ini ya, saya bilang sama teman-teman ya, saya kasih bocoran sedikit aja ya. Ya, jadi saya mungkin ini saya yang jawab aja ya Mas dan Ya, kan. Jadi kalau brand terkenal itu kalau 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 yang sudah ada di Indonesia itu kemungkinan menggunakan bahan dari pabrik kami itu sangat besar. Karena saya juga nggak bisa ngomong ya yang mana yang pakai gitu kan. Bahkan mungkin beberapa dari yang disebutkan itu ada yang pakai gitu kan. Tapi eh, selama brand itu sudah masuk di lokal di Indonesia, contoh kan yang sudah punya outlet resminya kayak gitu ya. Atau saya bocorin aja beberapa boleh Mas, nanti aku dipecat juga Mas. Oke, nggak apa-apa lah ya saya ngomongin ya. Contoh yang saya paham, contoh seperti Uniqlo lah. Ya, oke. Uniqlo. Oke. Ya, Uniqlo ya itu kan kondisinya dari Jepang juga itu ya. Itu ya menggunakan bahan ada yang dari pabrik kita. Nah, jadi memang konsepnya itu adalah bahwa setiap supplier pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka punya produk-produk unggulannya masing-masing gitu kan. Jadi kalau ditanya eh, Mas Dani pun pasti sama. Nanti kita tanya Mas Dani nih ya. Tapi kalau dari saya, itu setiap supplier punya keistimewaan. Dan memang saya harus mengakui bahwa bahan kaos itu, kartun printing itu memang yang istimewa dari Perdana gitu kan. Ini Perdana. Terus kenapa namanya Perdana? Apakah pabriknya Perdana juga? Oh bukan. Jadi gini, sifat Perdana itu adalah distributor resmi, keagenan. Kalau kita dibilang tuh Samsung itu punya distributor resmi gitu kan, yang pabrik Samsungnya nggak ada di, ya nggak semuanya ada di Indonesia gitu kan Mas Dani ya, Benar, seperti benar. itu. Nah mereka mengcreate produk, menciptakan produk, kita bagi tugas gitu kan. Nah pada saat Perdana itu didirikan 3 tahun laluan ya Mas ya, itu Betul. memang tujuannya itu memang agar memudahkan teman-teman UMKM, teman-teman yang ada di mana, ada di lini-lini produksi itu untuk mendapatkan produk yang sekualitas dengan dengan bahan-bahan yang Bahan biasa impor. disupport. Betul. Jadi jadi statement saya itu adalah kepada para konsumen tuh jangan terlalu mikirnya tuh jangan terlalu branded gitu kan, jangan terlalu mikirnya tuh waduh produk ya mungkin di sini kan kalau di Malang saya beberapa kenal ya dengan beberapa pengrajin kayak Mas Streetwear ya Mas Amin, salam hormat kita Betul. gitu kan ya, kemudian ada Halabu ya, ada Dias Konveksi ya, ada apa itu mereka mengeluarkan produk itu kalau menurut saya amazing gitu kan, produk-produknya bagus juga di Jogja ya, di Jogja ada Apik-Apik Wae, Java T-shirt, Jogja United ya, ya Capung Angga ya macam-macam itu mereka keluarin produk baik ya bagus ya gitu kan. Jadi jangan jangan cuma berpikir bahwa wah karena mentang-mentang saya tulisannya di sini apa tuh Supreme ya gitu kan. Supreme. Betul, betul. Betul nggak Mas Dani? Betul, betul, Pak. Hmm. Mas Dani Sebetulnya sendiri sih kalau kalau menurut saya sih sebetulnya tinggal gimana kita mau berkreativitas sih. hmm,
Untuk mengalahkan brand-brand seperti itu sih ya bukan kita mau mengalahkan ya, tapi untuk konveksi lokalan saja sebenarnya bisa bersaing gitu Pak. Apalagi ditambah dengan bahan-bahan perdana yang kualitasnya bagus-bagus. Oke Mas Dan, ini ada masukan dari @Reo Ferdinand. Ini nanti juga tolong ya tim UMKM bisa tanya nomornya juga lebih bagus ya. Kak, next time motif salur Kak, pilihan warnanya dibanyakin. Soalnya bahannya cepat habis. Biasanya kalau saya belanja bahan, oh jadi banyak cepat habis Mas. Jadi motifnya tipenya sama. Ya gitu. Itu mungkin kayak komet satu ya, gitu ya. Ada beberapa komet satu, yang salur ya. Rata-rata yang bergaris-garis, raindrop. Oke. Oh ada. Oke, nanti mungkin tim kita bisa bantu pantau Mas Reo Ferdinand. Nanti bisa dikontakin, bisa dikirimin sampel juga ya Mas? Bisa ya. Oke. Kita mungkin udah 5:02 ya. Jadi kita mau persingkat aja waktunya, Mas Dani. Dari Mas Dani ada titipan pesan, ada obrolan apa enggak? Dari saya sendiri sih, seperti yang disebut tadi ya Pak. Harapan saya sih pandemi itu segera berakhir. Lalu teman-teman konveksi sendiri lebih semangat dan lebih banyak berkreativitas. Oke. Itu sih intinya. Oke, baik Mas Dani, saya juga kasih salam penutup ya. Terima kasih kepada teman-teman semua, sedulur-sedulur yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kita saat ini berusaha yang terbaik ya, melakukan hal yang mungkin selama ini nggak banyak dilakukan ya, sharing, tukar pikiran ya, buat acara talk show, juga mempromosikan bahan ya. Memang gitu, saya yakin bahwa dalam satu bisnis kita mencari untung, betul ya Mas Dan ya, tetapi juga ada fungsinya bahwa kita juga apalagi pada saat pandemi seperti Mas Dani bilang, bahwa kita memang harus saling menyemangati. Kita bergotong royong, kita berbareng-bareng sama-sama. Mungkin spirit ini muncul bukan cuma untuk pengrajin, juga di antara kami berdua ya. Ya, dengan Mas Dani juga spirit muncul, mau berbagi gitu kan. Mungkin kali ini Mas Dani nanti ada yang bareng dengan saya, dengan teman-teman di Jogja, mungkin nanti ke depan dengan Denpasar. Pesan saya terakhir kali itu ya, kalau kitanya sakit itu udah nggak mungkin lah kita bisa jadi sukses. Jadi penting sekali gitu kita jaga kesehatan, nggak usah yang aneh-aneh ya. Makan protein, tempe, tahu, telur ya. Kalau telurnya belum bisa ya tempe dan tahu. Nasi ya mungkin kurangin, masih ada singkong ya. Banyak bawa bekal dari rumah, minum air putih yang banyak, cuci tangan yang bersih, jangan sembarangan pegang, pakai masker tentunya ya, pakai masker, ya. Jaga jarak, ya, jangan jajan sembarangan, jangan banyak makan pedas, usahakan berjemur, olahraga yang cukup, ya. Juga minum pon-pon, ya, jahe, temulawak, kunyit. Dan puji Tuhan ya, alhamdulillah sampai hari ini gitu, teman-teman di Perdana menjalankan prosedur yang sangat-sangat sederhana itu. Ya, kita nggak cari mewah-mewah, kita nggak cari yang mahal-mahal, tapi cukup dengan menjaga kebersihan, semua tempat itu dibersihkan, ya. Kemudian tadi ya makan protein. Saya rasa dan kita mintanya itu bisa disebarkan ke semua pelosok ya, gitu ya Mas Dani ya, agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Dan kemudian buat semangat dan spirit itu ya kita harus selalu teguh. Oke, ini kalau ini bahasanya nggak boleh begini nih, Mas Beka. Ini udah ada trademarknya ini, gitu. Oke, semuanya ini kalau close the door itu nggak boleh, Mas, gitu kan? Itu udah bahasanya Om Deddy.
Oke, sekarang sedulur-sedulur terima kasih, selamat sore, semoga selamat beraktivitas kembali, yang sehat, yang sukses, semangat selalu. Oke Mas Dani ya, terima kasih, selamat sore Terima ya. kasih. Selamat sore, Oke, Pak. selamat sore. Ya.